Woi, 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 woi. Udah, Bang. Udah, woi. Seorang pengendara motor berteriak histeris saat mengetahui ada pengendara motor lainnya yang masuk ke dalam kolong truk kontainer di Jalan Raya Cikande Asem, Serang, Banten. Nabrak orang ini. Nabrak orang ini. Woi, woi. Korban tersangkut dan terseret truk kontainer hingga sejauh 800 meter. Sebelumnya, pengendara itu ditabrak truk kontainer yang dikemudikan Irfan Hanafiah yang diduga dalam pengaruh alkohol. Kejadian bermula saat truk kontainer melaju dari arah Serang menuju Tangerang, menabrak pengendara yang hendak berbelok masuk ke dalam areal gudang PT Bulog. Usai kejadian, sopir truk langsung tancap gas, berusaha melarikan diri. Namun dalam pelariannya, truk kembali menabrak pengendara lain hingga tersangkut dan terseret. Akibatnya, satu pengendara tewas di lokasi kejadian, sementara satu pengendara lainnya luka-luka. Kontainer melarikan diri. Pada saat tiba di kejadian perkara yang kedua di Kampung Ambon, menabrak sepeda motor GL yang dikemudikan oleh saudara Tarmuji. Kemudian korban meninggal di tempat. Kemudian sepeda motor masuk ke kolong dan terseret sampai 800 meter sampai mengeluarkan percikan api. Usai berusaha kabur, polisi akhirnya berhasil mengamankan sopir truk kontainer. Kini petugas masih melakukan pemeriksaan terhadap pelaku. Dari Serang, Banten, Herbert Marbun untuk CSI RTV. Viral video penganiayaan seorang selebgram oleh suaminya. Polisi pun bergerak cepat menangkap pelaku yang berencana akan kabur ke Surabaya. Sementara itu seorang remaja luka-luka akibat dikeroyok tim lawannya di tengah pertandingan futsal. Sahabat, inilah catatan seputar investigasi. Bersama saya, Ezra Hadianto. Video rekaman kekerasan dalam rumah tangga yang dialami selebgram Cut Intan Nabila menggembarkan dunia maya. Pelaku, Armor Toreador, tak segan memukuli istrinya itu secara membabi buta. Bahkan kaki Armor tampak pula mengenai bayinya yang baru berusia 2 minggu. Penyidik Polres Bogor bersama unit perlindungan perempuan dan anak didampingi Polsek Sukaraja langsung mengevakuasi korban di kediamannya di Desa Cikeas, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor. Korban juga dibawa untuk menjalani visum di RSUD Cibinong. Kita melakukan pendampingan PPA dari Polres dan pada saat ini rekan-rekan melihat tadi mau visum ke RSUD dan bikin LP di Polres. Jadi kita dari Polsek hanya sepatnya mendampingi. Begitu kan? Betul sekali. Jadi rumahnya ada di situ, 2 rumah dari sini. Tadi udah untuk TKP-nya, kamarnya kejadiannya di lantai 2. Tak sampai 24 jam usai viralnya video KDRT tersebut, polisi berhasil menangkap pelaku yang tengah bersembunyi di salah satu hotel di kawasan Jakarta. Keluarga korban tak menyangka dengan tindakan pelaku, terlebih korban tak pernah menunjukkan tanda-tanda adanya permasalahan rumah tangga. Sangat-sangat kecewa lah, anak kita kok, ya kan? Kalau sumber masalahnya apa sih Om? Udah saya juga nggak tahu masalahnya. Melihat anaknya juga menjadi turut terseret Om. Awas itu. Anaknya dia cucu Om. Ya, Apa nih Om? nggak apa-apa. Nanti hukum lah yang ini kan. Keluarga korban pun berharap hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku setimpal dengan luka lebam bahkan luka trauma yang dialami korban dan anak-anaknya. Dari Bogor, Jawa Barat, Wawan Supriyatna untuk CSI RTV. Akibat melaju dengan kecepatan tinggi, 3 sepeda motor terlibat kecelakaan di Jalan Raya Klaten, Jawa Tengah. 4 orang mengalami luka-luka dan dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis. Inilah detik-detik terjadinya kecelakaan lalu lintas yang melibatkan 3 sepeda motor di Jalan Raya Trucuk, Pedan, tepatnya di Simpang 4 Desa Bero, Kecamatan Trucuk, Klaten, Jawa Tengah.
Kecelakaan bermula saat sepeda motor yang dikendarai Surya, warga Sukoharjo, melaju dari arah Desa Bero menuju Desa Puluhan, Kecamatan Trucuk. Sementara dari jalur utama datang sepeda motor yang dikendarai Saifuddin, warga Tulung Agung, melaju dari arah Kecamatan Trucuk menuju Kecamatan Pedan. Sesampainya di lokasi kejadian, Surya yang melaju dengan kecepatan tinggi tidak mengetahui adanya simpang 4 sehingga kecelakaan pun tak terhindarkan. Kerasnya benturan membuat pengendara motor terpental dan mengenai Mulyono, pengendara sepeda motor yang sedang berhenti. Akibat kecelakaan itu, 4 orang mengalami luka-luka dan langsung dilarikan ke rumah sakit untuk menjalani perawatan medis. Sepeda motor pertama melintas, kurang melihat situasi di perempatan Bero. Terjadi ada perempatan Bero, selanjutnya menabrak sepeda motor kedua. Setelah menabrak kedua, kena sepeda motor yang ketiga. Untuk korban luka ada 4 korban. Untuk 2 korban ada di rumah sakit Islam Klaten, dan untuk korban yang kedua di rumah sakit Galioso. Kasus kecelakaan ini kini telah ditangani unit Gakum Satlantas Polres Klaten dan mengamankan 3 sepeda motor yang rusak parah. Dari Klaten, Jawa Tengah, Singgih Aji untuk CSI, RTV. Aksi berebut bola di lapangan futsal seketika berubah menjadi aksi baku pukul antara kedua tim di Tanjung Balai, Sumatera Utara. Salah seorang remaja pun mengalami luka-luka akibat insiden ini. Rekaman CCTV ini memperlihatkan 2 kelompok remaja terlibat keributan saat pertandingan futsal di Kecamatan Datuk Bandar Timur, Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara. Keributan dipicu saat seorang penjaga gawang dengan sengaja melempar bola ke arah kepala lawan hingga keributan tak terhindarkan. Keributan pun berujung pada pengeroyokan terhadap salah satu remaja hingga terkapar. Korban kemudian dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis. Tiba-tiba dihantam orang tuh kawan-kawanku nih bang, yang 1 orang nih dihantam kan, baru ku kejar begitu nak kutunjang kan, tulakkan orang taku, begitu tulakkan orang itu kan, terjatuh aku, di situ dihantam orang lehernya, bagian lehernya bang, belakang telinga, gigi ada sebagian patah, lembem kepala ini bang. Buntut dari pengeroyokan tersebut, pihak keluarga telah melaporkannya ke aparat kepolisian dan berharap agar pelakunya segera ditangkap. Dari Tanjung Balai, Sumatera Utara, Wahyu Maulana untuk CSI, RTV. Vonis bebas Ronald Tanur dalam kasus kematian kekasihnya, Dini Sera Afrianti, menimbulkan banyak pertanyaan di benak publik. Lantas, apa alasan hakim membebaskan Ronald Tanur dari seluruh dakwaan? Selengkapnya dalam liputan dalam CSI bagian kedua, aniaya pacar hingga tewas, Ronald Tanur tetap bebas. Ronald Tanur dan Dini Sera Afrianti telah menjalin asmara selama beberapa bulan. Kisah cinta mereka kerap dibagikan di akun media sosial keduanya. Namun pada 4 Oktober 2023 lalu, kisah cinta mereka berubah tragis. Pak, telepon Pak Idris mati. Pak Idris mati, ayo Pak, telepon dulu Pak. Dari hasil penyidikan polisi, kala itu keduanya terekam kamera CCTV telah cekcok sejak berada di dalam ruang karaoke. Setelah itu, Dini terus dianiaya bahkan ketika berada di dalam lift saat menuju ke parkiran. Hingga akhirnya Dini ditemukan oleh petugas keamanan mal dengan kondisi tak berdaya. 6 hari setelah peristiwa tewasnya korban, polisi menggelar rekonstruksi untuk melengkapi berkas penyidikan.
60 adegan diperagakan langsung oleh tersangka RT di lokasi kejadian, termasuk saat korban dilindas dengan mobil yang dikendarai oleh pelaku. Berdasarkan fakta dan bukti yang telah didapatkan oleh polisi, Ronald Tanur kala itu seolah tak dapat lagi lari dari apa yang telah ia perbuat pada kekasihnya itu. Namun, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya ternyata berkata lain. Oke, sudah jelas? Jelas ya? Jelas apa yang mau ditanyakan? Baik, ya, dengan demikian pemeriksaan perkara yang akan selesai sedang tutup. Majelis Hakim PN Surabaya menilai Ronald Tanur tak terbukti membunuh kekasihnya itu, lantaran tidak ada saksi yang menyatakan jika Dini tewas akibat perbuatan pelaku. Majelis menilai Dini tewas karena pengaruh alkohol yang dikonsumsinya. Aneh, lantaran penilaian ini berbeda 180 derajat dengan hasil temuan dokter forensik. Dari hasil otopsi, Dini menderita luka memar pada beberapa bagian tubuhnya yang mengindikasikan adanya penganiayaan. Jadi kalau sampai menyimpulkan meninggal gara-gara alkohol itu saya kira terlalu prematur ya. Tapi harus dikaitkan dengan apa temuan atau apa temuan dokter forensik atau dokter ataupun ahli kriminalistik ya. Apakah betul alkohol bisa membuat orang meninggal? Cuma kan harus kadarnya tinggi atau mungkin mengkonsumsi narkoba dengan kadar yang sangat tinggi dan sebagainya. Kalau alkohol saja apalagi cuma sekali minum kemudian meninggal sepertinya sih tidak gitu. Dini juga pernah mengaku bahwa kekasihnya itu seringkali berniat untuk menghabisinya. Dua video yang ia unggah di media sosialnya ini menjelaskan bahwa kekasihnya itu kerap kali bertindak kasar terhadapnya, baik secara fisik maupun verbal. Meski begitu, kala itu Ronald Tanur tidak disangkakan dengan pasal 340 tentang pembunuhan berencana, namun dengan pasal 338 tentang pembunuhan. Memang ini kasus yang sangat mengejutkan untuk semua pihak karena antara dakwaan sama vonisnya jauh sekali. Dakwaannya 12 tahun, vonisnya bebas. Biasanya sih yang sudah-sudah mungkin dikurangi hukumannya mungkin ya. Tidak, jadi dakwaannya kata 12 tahun, dihukum 8 tahun itu biasa ya. Tapi kalau sampai bebas ini memang luar biasa. Jadi memang kita pun bertanya-tanya, adanya perkiraan, baru perkiraan ya, saya tidak bisa memastikan karena saya tidak ada di situ ya. Cuma ini perkiraan orang jangan-jangan dalam tanda kutip hakim masuk angin begitu. Atas hasil vonis bebas dari majelis hakim yang terdiri dari Hakim Erin Tuah Damanik, Heru Hanindyo, serta Mangapul pada 24 Juli lalu, Kejaksaan Negeri Surabaya resmi mengajukan kasasi. Kasasi dari Kejaksaan merupakan langkah terakhir yang akan dilakukan demi mencari keadilan dalam kasus kematian Dini Sera Afrianti. Sementara itu, Komisi Yudisial, Badan Pengawas Hakim Mahkamah Agung, serta KPK juga turut mendapatkan laporan atas sosok dari ketiga hakim tersebut. Kami sudah melaporkan di Komisi Yudisial terhadap 3 majelis hakim dan juga ke Badan Pengawasan Hakim di Mahkamah Agung. Dan alhamdulillah sudah ada tindak lanjut dari Komisi Yudisial, yakni kami hari ini diperiksa oleh Komisi Yudisial untuk menjelaskan dan menyampaikan bukti-bukti dari laporan yang kami lakukan. Sangat aneh, mungkin ini adalah putusan pertama di Indonesia bagaimana seorang yang diduga melakukan penganiayaan dan pembunuhan, kemudian si tersangka ini diputus bebas dengan alat bukti yang sudah cukup jelas dan nyata gitu. Karena tadi juga sudah diputar kembali rekaman CCTV yang menurut majelis hakim di dalam CCTV itu tidak terlihat peristiwa bagaimana terdakwa ini melindas korban hingga korban itu terseret sejauh 5 meter. Kemudian tersangka ini tidak melakukan pertolongan tapi malah melakukan perekaman. Masih sama dengan apa yang mereka harapkan setelah kepergian Dini Sera Afrianti pada Oktober 2023 lalu. Meski entah sampai kapan mereka harus terus menunggu.
Keluarga Dini di Sukabumi, Jawa Barat menuntut keadilan bisa ditegakkan seadil-adilnya berdasarkan data dan fakta tanpa harus main mata. Tim Liputan untuk CSI RTV. Berkendara dengan selamat di jalan raya tidak hanya membutuhkan keahlian, namun juga kewaspadaan dan tentunya kepatuhan lalu lintas. Berikut tips dari Brigadir Putu agar Anda terhindar dari maut di jalan raya. Halo sahabat, pelanggaran lalu lintas terjadi hampir setiap hari. Dan kali ini pelanggaran lalu lintas apa yang sudah terekam? Mari kita lihat bersama-sama videonya. Nah kan sahabat, kita lihat nih sudah jelas ya ada aturannya kalau motor itu ataupun mobil nggak boleh masuk ke jalur Transjakarta atau yang biasa dikenal jalur busway. Masih aja nih pengendara-pengendara ini nih nekat untuk memasuki jalur bus Transjakarta. Malah kejebak macet kan tuh jadinya, bisa kita lihat ya ini cukup panjang loh antrian kendaraan yang terjebak di jalur bus Transjakarta. Kalau alasannya nekat menerobos jalur bus Transjakarta biar nggak kejebak macet, nah konsekuensinya sahabat harus berangkat lebih pagi nih. Selain itu coba deh bayangin, masuk jalur Transjakarta kan juga akan menghambat warga yang naik angkutan ini. Mungkin niat mereka ingin lebih cepat sampai ya pakai Transjakarta, malah karena pengendara-pengendara yang nekat masuk ini mereka jadinya terhambat juga nih di perjalanan. Satu lagi nih sahabat, motor atau mobil yang masuk ke jalur Transjakarta bisa mengakibatkan kecelakaan loh kalau tertabrak bus di jalur ini. Karena perlu diketahui sahabat, menerobos masuk ke jalur Transjakarta masuk dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada pasal 287 ayat 1, di mana setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan rambu-rambu lalu lintas dapat dikenakan sanksi kurungan pidana 2 bulan atau denda Rp500.000. Jadi sahabat tetap taat dalam berlalu lintas ya. Satu pabrik tekstil di kawasan Jatiluhur, Purwakarta, Jawa Barat terbakar. Api dengan cepat menjalar ke seluruh sisi gedung. Kebakaran ini menewaskan salah seorang karyawan. Mas Sigit, Pak, Mas Sigit. Di tengah. Oh. Sejumlah karyawan pabrik tekstil panik saat gedung yang mereka tempati untuk bekerja di Kampung Cilegong, Jatiluhur, Purwakarta, Jawa Barat terbakar. Bahkan salah satu teman mereka ada yang masih terjebak di dalamnya. Mereka berlarian mengambil barang-barang yang masih bisa diselamatkan. Namun salah satu karyawan bernama Budi Hartono dengan usia 52 tahun ditemukan tewas. Selain korban, sejumlah karyawan lainnya juga mengalami luka-luka. Dari hasil pemeriksaan sementara yang dilakukan polisi, penyebab kebakaran diduga berasal dari mesin produksi yang meledak, kemudian menimbulkan percikan api dan menjalar ke bagian lainnya. Menurut informasi bahwa korban itu adalah operator. Korban luka kan? Korban luka ada. Berapa orang? Korban luka yang baru kita identifikasi, baru 3, yang 1 dibawa rumah sakit, yang 2 masih di sana yang trauma itu. Jasad korban tewas dan korban luka-luka dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Bayu Asih. Sementara peristiwa kebakaran ini masih diselidiki aparat Polres Purwakarta dan Polsek Jatiluhur. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Asep Saiful Falah untuk CSI RTV. Kejahatan selalu ada di sekitar kita dan kewaspadaan menjadi satu-satunya cara menghindarkan diri dari bahaya. Saksikan catatan Sultan Investigasi setiap Senin Jumat pukul 23 waktu Indonesia Barat. Saya Ezra Hadianto. Sampai jumpa.